Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Emut Eva Mustafa, channel edukasi, inspirasi, dan hiburan. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, karena pada saat ini tentu Bapak dan Ibu sedang fokus untuk persiapan pelaksanaan asesmen madrasah untuk kelas 6. Nah, untuk persiapan pembuatan soal pelaksanaan asesmen madrasah, apakah Bapak dan Ibu pernah membaca atau mendengar panduan penyusunan soal asesmen madrasah berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 723 tahun 2024? Nah, jika Bapak dan Ibu belum pernah melihat atau membaca dan mendengar tentang hal itu, maka tonton video kali ini. Jangan terlewatkan, karena pada video kali ini saya akan coba memaparkan tentang hal itu, mulai dari tahapan penulisan soal asesmen sampai kepada kaidah umum penulisan soal dan berikut contoh-contoh soal yang benar. Jadi tonton videonya sampai akhir. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Panduan penyusunan soal asesmen madrasah berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 723 tahun 2024 tentang pos asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Deskripsi: asesmen madrasah adalah asesmen sumatif yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai SKL yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas instrumen atau soal asesmen menjadi sangat penting. Tahapan penulisan soal asesmen madrasah. Yang pertama, menentukan materi esensi. Yang kedua, menganalisis KD dan capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi soal asesmen madrasah, yang tentunya mengenai kisi-kisi ini untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Nah, untuk selanjutnya, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang kelima, menulis butir soal sesuai stimulus. Dan yang keenam, membuat kunci jawaban dan penskoran. Kaidah umum penulisan soal PG. Ada formasinya dalam kaidah umum penulisan soal PG untuk asesmen madrasah ini. Formasinya 4-3-19, seperti strategi main bola ya. Ini 4 kaidah untuk materi, 3 kaidah bahasa, 19 kaidah konstruksi. Total ada 26 kaidah. Kaidah materi yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Nah, di sini saya tampilkan contohnya. Indikator soalnya, misalkan disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Nah, ini adalah indikator soalnya. Nah, soal harus sesuai dengan indikator, maka ini contoh soal yang sesuai dengan indikator. Mana indikatornya? Nah, ini dia. Cara menghitung luas lingkaran. Kemudian kaidah materi yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Contohnya seperti ini, contoh soal yang lebih baik. Nah,
Ini kan ada wakil dari Indonesia yang turut menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah, nah pilihannya homogen dari segi materi, yaitu menyebutkan tokoh-tokoh. Semua pilihan logis karena semua tokoh berada pada peristiwa ini terjadi pada tahun 1967. Kemudian untuk kaidah yang selanjutnya, yaitu kaidah yang ketiga, soal tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, antar golongan, politik praktis, pornografi, propaganda, dan kekerasan. Nah ini untuk yang ketiga. Kemudian kaidah materi untuk yang keempat, soal tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu formasi untuk kaidah materi yang 4. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, selanjutnya kita masuk ke kaidah bahasa. Nah, yang pertama, soal disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan ditulis dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia baku. Contoh soal yang kurang baik, ini contohnya Bapak dan Ibu, apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara. Nah, kenapa ini tidak baik? Kalimat pada pokok soal belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak ada subjek dan predikatnya kurang jelas. Pokok soal yang merupakan anak kalimat, induk kalimat tidak jelas. Nah, ini untuk contoh soal yang lebih baik. Upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Kemudian kaidah bahasa yang kedua, tidak menggunakan bahasa lokal atau daerah setempat kecuali mata pelajaran bahasa daerah. Contohnya di sini ada kata nyambat. Jadi kata nyambat berasal dari bahasa Jawa yang berarti gotong royong. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menggunakan kata yang berlaku setempat karena akan mengakibatkan soal tersebut bias. Ini untuk contoh yang lebih baiknya. Kegiatan gotong royong sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kaidah bahasa yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah tidak menggunakan bahasa yang bertentangan dengan nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke kaidah konstruksi. Kaidah konstruksi yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Seperti ini contohnya, perumusan permasalahan dalam stimulus soal jelas karena hasil persilangan antara genotip BB dengan BB akan menghasilkan filial bergenotip BB bulat dan BB kerut, dan pokok soal juga jelas karena pada pilihan jawaban ini disajikan jumlah tanaman. Kemudian kaidah konstruksi yang kedua. Kaidah konstruksi yang kedua, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Contohnya, ini contoh soal yang lebih baik. Pada paragraf sudah jelas tidak ada kalimat yang menunjukkan ke arah jawaban ini. Kemudian selanjutnya kaidah konstruksi yang ketiga. Kaidah konstruksi yang ketiga, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini di sini yang saya lingkari, di sini ada kata bukan. Dan di sini juga ada kata kecuali. Pokok soal di atas menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda, yaitu menggunakan kata bukan dan kecuali sehingga menyulitkan peserta didik memahami pokok soal. Adapun contoh soal yang lebih baiknya berikut ini, yang bukan merupakan sifat dari larutan asam adalah, jadi tidak ada
dua kata yang bersifat negatif ganda. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kaidah konstruksi yang keempat, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini contoh soal yang lebih baik. Rumusan pokok soal tersebut tidak berlebihan karena tidak ada bagian yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya kaidah pokok konstruksi yang kelima. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Di rumusan jawabannya ini relatif sama, tidak ada pilihan jawaban yang terlalu panjang, hampir sama. Kemudian selanjutnya kaidah konstruksi yang keenam. Kaidah konstruksi yang keenam, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ini contohnya. Ini contoh soal yang kurang baik. Kenapa? Karena di sini di pilihan yang D dan E semua jawaban di atas benar. Kemudian yang E semua jawaban di atas salah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak harus kita hindari ketika membuat soal. Berikutnya, untuk kaidah konstruksi yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Contohnya seperti ini. Contoh soal yang lebih baik ini berupa angka, pilihannya dari terkecil ke yang terbesar, 7, 12, 64 sampai 81. Atau sebaliknya, ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, masuk ke kaidah konstruksi yang ke-8. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Contoh soal yang lebih baik tuh seperti ini. Soal tidak dapat dijawab tanpa melihat gambar karena pada pokok soal belum jelas yang ditanyakan. Ini jadi berfungsi sekali gambar ini. Karakteristik lapisan 1 seperti pada gambar adalah ini. Jadi fungsinya jelas gambar tersebut. Kemudian konstruksi yang ke-9, kaidahnya butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, contoh soal yang lebih baik, pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut tuh sudah saya lingkari. Kemudian untuk kaidah konstruksi yang selanjutnya adalah yang ke-10, satu stimulus dapat digunakan untuk beberapa soal. Kemudian kaidah konstruksi yang 11, jumlah opsi atau pilihan jawaban MI dan MTS 4 opsi pilihan jawaban, sedangkan jenjang MA 5 opsi atau pilihan jawaban. Ini untuk jenjangnya. Jadi jumlah opsinya untuk MI dan MTS itu hanya 4 opsi atau 4 pilihan jawaban, sedangkan MA itu 5 opsi atau 5 pilihan jawaban. Untuk selanjutnya kaidah konstruksi yang ke-12, bila soal menggunakan pilihan ganda kompleks, jenjang MI dan MTS memilih 2 jawaban benar dari 4 pilihan yang disediakan, sedangkan jenjang MA memilih 3 jawaban benar dari 5 pilihan yang disediakan. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, kita masuk ke kaidah konstruksi yang ke-13, yakni menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah.
Kemudian untuk yang ke-14, pertanyaan atau perintah harus jelas agar mendapat jawaban yang singkat. Kemudian untuk kaidah selanjutnya, kaidah konstruksi yang 15, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh peserta didik pada semua soal diusahakan relatif sama. Kemudian kaidah konstruksi yang 16, hindari penggunaan kata, kalimat, atau frasa yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong peserta didik untuk sekedar mengingat atau menghafal apa yang tertulis di buku. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, untuk kaidah konstruksi yang ke-17, soal harus mengukur kompetensi dan ruang lingkup materi. Sedangkan yang konstruksi 18, jawaban yang ditanyakan harus memiliki kedalaman materi itu sendiri. Adapun untuk kaidah konstruksi yang ke-19, soal atau rumusan soal harus tegas, jelas, dan tergambar. Kemudian kaidah konstruksi yang 20, penilaian harus memiliki rubrik penskoran yang jelas. Jadi dalam soal itu harus ada rubrik penskorannya, dan itu harus jelas sekali untuk penskorannya. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, kita masuk ke kaidah khusus penulisan soal. Nah, untuk pilihan ganda atau PG merupakan bentuk soal yang jawabannya dipilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Ketentuan skornya, jawaban benar skor 1, jawaban salah skornya 0. Adapun kaidah khusus penulisan soalnya, pilihan ganda kompleks itu pilihan ganda kompleks atau PGK merupakan bentuk soal yang jawabannya dipilih 2 atau 3 dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemudian ketentuan penskorannya, semua jawaban benar skor 1, 1 atau semua jawaban salah skornya 0. Itu untuk kaidah penskoran pilihan ganda kompleks jika Bapak dan Ibu mau membuat soal PGK untuk nanti naskah soal asesmen madrasah. Selanjutnya, menjodohkan. Apa itu menjodohkan? Menjodohkan merupakan bentuk soal yang jawabannya memilih pasangan yang tepat untuk setiap premis dengan satu pilihan pada respon yang disediakan. Itu soal menjodohkan. Ketentuan penskorannya, semua jawaban benar skor 1, 1 atau semua jawaban salah skor 0. Adapun untuk soal benar salah atau BS atau juga iya atau tidak. Soal benar atau salah BS, iya tidak adalah soal yang menuntut peserta didik untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Peserta tes diminta untuk memilih benar atau salah ataupun iya atau tidak pada pernyataan yang disajikan. Kemudian kaidah khusus penulisan soal isian singkat. Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frasa terhadap suatu pertanyaan. Nah, kemudian untuk kaidah khusus penulisan soal uraian, soal bentuk uraian ini adalah suatu soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan
atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dengan bentuk tertulis. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus video-video yang ada di channel ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya dan bagikan ke rekan-rekan yang lain agar banyak manfaat dari video-video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.